Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jamaah sholat subuh yang mudah-mudahan kita semuanya orang yang mendapat kebaikan yang luar biasa. Kalau ada beredar di WA atau di mana-mana sering kita dengar, ternyata orang paling kaya itu bukan orang yang banyak hartanya, Bill Gates dan kawan-kawan dan seterusnya, tapi adalah orang yang bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Jadi pahalanya adalah bisa mendapatkan bumi dan seisinya. Ya, walaupun di lain ada juga bumi dan juga langit dan seisinya, bumi dan seisinya. Jadi kalau hari ini kita diberikan bumi dan seisinya, pada pudu bumo, anak pak pudu. Jadi tidak ada tempat ya. Jadi makanya nanti tempatnya hanya bisa kita rasakan kapan? Nanti insya Allah di hari akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah rahimakumullah. Saya lihat ini agak sedikit sepi masjid ini. Mungkin biasanya ramai, cuma ini karena keadaan yang hujan barangkali. Ya, saya lihat ini banyak tamu-tamu juga ini. Ada Tengku Irawan, Tengku Heri Julius nih, Bang Yunis, Pak Imam Ustadz Iqbal Hasan, Ustadz Sayuti ya. Banyak tokoh-tokoh yang tidak bisa saya sebut satu persatu ya. Wabil khusus Ketua GPS nih, Gerakan Pemuda Subuh, Ustadz Akmal Iman. Saya pikir saya juga baru pertama kali ya melihat ada hadir di GPS ini. Yang mudah-mudahan walaupun tidak ramai ya insya Allah, tapi tidak mengurangi semangat kita nanti ya. Jadi ramai tidak ramai itu bukan menambah semangat. Kadang-kadang penceramah rame semangat berapa gok mimbar gok. Jadi mihana orang hanya berapa. Di atu itu kajian piho ju kalau mujian keadaan ya. Tapi enggak insya Allah ya, mudah-mudahan tidak mengulangi semangat kita pada subuh yang berbahagia. Baik, saya pikir saya melihat situasi barusan, keadaan kondusif. Sepertinya saya mau menyampaikan sesuatu yang tidak biasa. Artinya karena kondisi jamaah juga banyak intelektual saya lihat. Jadi saya pikir akan menyampaikan banyak hal yang berkaitan dengan pendidikan, literasi dan juga bagaimana mengambil ibrah ataupun hal yang penting di dalam Al-Quran itu sendiri. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan beberapa menit ke depan sembari kita beriktikaf, mudah-mudahan nanti ada hal yang bisa bermanfaat khususnya buat saya pribadi dan juga sidang jamaah sekalian. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah, menarik kita melihat keadaan saat ini. Menarik untuk dilihat saja, tapi untuk dialami sangat tidak enak. Apa yang terjadi saat ini jamaah rahimakumullah, ini tidak lepas daripada akumulasi apa yang terjadi ataupun ulah daripada manusia itu sendiri. Kalau kita lihat nanti di dalam Al-Quran ya, bagaimana kita dalam menghadapi situasi yang cukup susah seperti ini. Hari ini seolah-olah di mana-mana kita mendengar ataupun melihat orang Islam itu sudah tidak ada kekuatan. Seolah-olah dunia ini hampir runtuh. Di tengah pandemi seperti ini, orang Islam tidak dapat kebagian untuk memainkan peran apapun. Hanya bisa menerima, menonton, ya, menerima apa adanya dan pasrah, tidak bisa berbuat apapun. Bahasa simpelnya adalah saat ini kita lagi mengikuti film yang diperankan atau dibuat oleh orang lain. Tapi orang Islam sendiri tidak ada film, tidak ada kreator.
dan tidak ada dan tidak tahu kapan kita akan membuat film kita sendiri. Sidang jamaah rahimakumullah, berfilm-film, berjilid-jilid, dunia ini sudah cukup lama. Al-Quran Allah hadirkan kepada orang yang beriman, orang-orang Islam ini, itu menghadirkan berbagai macam hal-hal yang mahal, hal-hal yang luar biasa bermanfaat. Cuma ada satu hal yang harus dimiliki. Apa itu? Kita akan lihat dalam surah Shad juz 23. Ini ada Ustadz Sayuti, ini hafiz Al-Quran. Ya, nanti dimohon dibenarkan Ustadz Sayuti kalau ada yang kurang-kurang nanti dari saya. Jadi dalam Al-Quran surah Shad itu, saya tidak hafal nomor ayatnya, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan Al-Quran ini merupakan kitab penuh dengan keberkahan. Ya, kitab yang penuh dengan keberkahan. Yang nanti kita akan bicara poin yang kedua. Bahkan nanti Al-Quran ini bisa dibuktikan secara ilmiah. Apapun isinya bisa dipertanggungjawabkan, bisa dilogikkan. Kecuali hanya masalah Isra dan Mi'raj saja satu. Yang lain semua bisa. Nah, kita akan lihat kenapa hari ini orang Islam yang katanya beriman, yang dia sering sholat berjamaah, tapi seolah-olah jalan di tempat selalu kena kibul, selalu kena sebagai, paling kalaupun main sinetron itu hanya figuran saja. Ya. Saya jelaskan sedikit, takutnya ini ada yang kurang pas dengan kata figuran. Figuran itu hanya tolak-tolak gerobak saja, ya. Atau nanti biasanya kan ada itu film misalnya sinetron, ya. Ada sinetron, nanti ada di musola tertentu, ada ustadz satu, ada bintang sinetron dua. Nah, yang duduk-duduk kayak gitu tuh, itu namanya figuran-figuran. Hadir sebentar aja, kasih duit 20.000 pulang tuh. Juk peng 20.000 aja ya woyu. Nah, ini biasanya itu figuran-figuran. Tapi ada juga yang memang bintang figuran, dan juga ada korlap figuran. Itu macam-macam lah nanti ya di dunia perfilman. Tapi saya ini bukan artis ya, Bapak. Jadi apa namanya, ini sedikit saja tentang dunia perfilman. Jadi kita balik lagi. Kenapa hari ini orang Islam itu selalu tidak bisa memerankan itu? Ternyata dalam Al-Quran Allah sudah menyampaikan, Al-Quran yang penuh keberkahan itu hanya bisa didapatkan dengan dua hal. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Yang pertama adalah liyadabbaru ayatihi. Bisa didapatkan hal yang mahal itu kalau kita bisa mentadabburi ayat-ayatnya. Satu. Saya tidak mau menjelaskan tadabbur itu bagaimana dan seterusnya sampai akhir. Kemudian yang kedua, waliyatadzakkara ulul albab. Kemudian yang kedua syaratnya adalah Quran itu baru akan mendatangkan keberkahan kalau seandainya orang-orang cerdas itu bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah, ini kita poinnya adalah apa yang poin kita akan bicara hari ini. Ternyata untuk mendapatkan pelajaran dari Al-Quran ada satu syarat. Apa satu syarat? Itu adalah ulul albab, orang-orang yang cerdas. Bapak Ibu boleh nanti kita berdiskusi atau boleh berbeda pendapat. Saya akan buktikan lagi. Ternyata setelah satu surah kisah tentang Nabi Yusuf terbentang dari juz 12, ya, lembar-lembar ke-7, lembar ke-8 sampai dengan lembar ke-4 juz 13, dari 12 ke 13, lebih kurang hampir satu juz kurang. Surah Yusuf, di ujung daripada surah itu sepanjang cerita yang heroik, yang luar biasa. Apa Allah pesankan? Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab, ma kana haditsan yuftara. Apa kata Allah? Sungguh benar-benar kata Allah, pada kisah Yusuf itu, tentang mereka yang heroik seperti itu, laqad kana fi qasasihim ibratun, pelajaran penting. Bagi siapa? Liulil albab, hanya bagi orang-orang yang cerdas.
Ini menarik. Kemudian kita balik lagi. Ustadz, nih masih belum cukup nih. Sebelum kita masuk ke tema, saya mau menjelaskan ini dulu. Kita lihat lagi. Sering mungkin imam-imam sholat saya dengar baca di mana-mana, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam pergantian inna fi khalqis samawati, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi ini, wa ikhtilafil laili wan nahari, dan juga dalam pergantian siang dan malam, la ayatin, sungguh benar-benar menjadi tanda-tanda, pelajaran-pelajaran bagi siapa? Liulil albab, hanya bagi orang-orang yang cerdas. Pertanyaannya sekarang, orang-orang yang tidak cerdas itu mau apa? Mau dapat apa kalau kita tidak cerdas? Kemudian, Ustadz, ini kan cerdas itu harus sekolah sampai profesor? Tidak usah. Sahabat-sahabat Rasulullah itu, mereka itu tidak sekolah. Tidak sekolah, tidak ada paket-paket. Hari ini lumayan keren, walaupun nggak sekolah lumayan lah ada paket kan. Ada paket-paket C, bisa lah jadi bupati, jadi anggota dewan, jadi apa itu? Nah, itu terserah itu, ya. Ini ada Tengku Irawan kita. Ini mohon maaf saya Irawan ya. Ini bukan saya Rawan intelektual nih saya lihat ya. Ini ketua komisi 6, ini ketua komisi bidang pendidikan DPR Aceh ya. Jadi apa namanya? Kita bicara tentang pendidikan lah. Saya lihat Ustaz Irawan ya, Ustaz Syahrul Maulidi juga, ini saya lihat pakar-pakar di dalam apa namanya konsen dalam bidang pendidikan. Baik, kita balik lagi ya. Sekarang kita mau jadi apa? Kalau hari ini Bapak Ibu, ternyata saya ini udah nggak bikin riset lagi, dulu pernah tahun 2007. Itu ternyata tahun 2007 itu kami baca, risetnya 2005 dibuat. Israel itu sendiri, negara Israel yang kecil, yang kami dulu pernah kena border, ya tidak bisa masuk karena diplomat masuk dari Jordania, dari Amman, tapi tidak bisa masuk. Mestinya bisa suntik dari Singapura, kemudian kita pakai visa traveling untuk bisa masuk ke Palestina, ya. Jadi tetap suntik visanya melalui negara lain untuk ke Israel. Tapi kami saat itu coba masuk, tapi tidak bisa masuk, tidak tembus. Nah ternyata konon katanya negara, entah apa negara, entah enggak, pokoknya Indonesia juga tidak ada duta besar ya yang ditempatkan di Israel, yang hanya ada di Jordania dan Palestina, langsung di ibu kota Amman. Baik Bapak Ibu dirahmati Allah, ternyata di Israel itu tahun 2005, ini kita tidak bicara albab perspektif Al-Quran itu dulu ya. Secara dunianya di Israel itu dari 100 orang itu ada 16 orang yang selesai sekolahnya doktor. Pendidikan mereka itu doktor, 16 dari 100. Ya. Indonesia atau negara-negara Muslim lain saya tidak tahu berapa. Ya. Itu keadaan apa namanya orang-orang ataupun pendidikan saat ini. Jadi kalau hari ini mereka bisa mengobrak-abrik Palestina, bisa mengatur dunia, bisa mengatur Amerika dan seterusnya, itu wajar. Kenapa? Dalam konsep Al-Qurannya udah benar. Orang cerdas itulah yang akan mengatur. Oleh karenanya Bapak Ibu dirahmati Allah, ini kita akan coba masuk pelan-pelan. Apa nanti yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan untuk mendapat kecerdasan itu? Kemudian apa yang harus kita lakukan untuk bisa selesai dari masalah-masalah ini? Sidang jamaah rahimakumullah. Dalam Al-Quran kita akan turun sedikit. Allah Subhanahu wa taala dalam halaman kedua surah An-Nisa dengan tegas menyampaikan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah mereka takut, kata Allah. Ya. Mereka takut. Dengan apa? Dengan meninggalkan generasi-generasi yang lemah. Ini pesan Al-Quran. Generasi yang lemah seperti apa? Ternyata kalau kita lihat Bapak Ibu, buka nanti semua Al-Quran itu kisahnya banyak sekali. Ternyata nanti para nabi dan rasul itu selalu anaknya itu dididik dalam bingkai pendidikan. Selalu. Selalu. Tidak ada yang tidak. Semua dalam bingkai pendidikan. Mereka mendapatkan kekuasaan, tapi pendidikannya mahal. Mereka mendapatkan nubuah, kenabian, pangkat seorang rasul, tapi bingkainya pendidikan. Kita coba lihat
Bagaimana dahulu ketika mau meninggal, halaman kedua terakhir juz 1, mau meninggalnya Nabi Yakub, itu kan dikumpulkan anak-anaknya 12 orang. Ya. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub kepada anak-anaknya? Yang dia risaukan hanya satu. Bagaimana nanti kualitas pendidikan, kualitas intelektual, kualitas ubudiyah anaknya itu seperti apa? Bukan nanti dia akan tinggalkan harta sebanyak apa, bukan. Itu seorang nabi, dan itu banyak nanti kisah-kisah dalam Al-Quran. Kalau kita lihat bagaimana Ibrahim yang dibacakan ayat tadi dalam surah Shafat, bagaimana Nabiullah Ibrahim juga ketika mewariskan Ismail, anaknya ada dua, ada Ishak, ada Ismail yang menjadi seorang rasul. Itu ternyata pendidikannya begitu mahal, begitu tinggi. Sehingga apa? Dia bisa menangkap hal-hal yang mahal yang ada di kehidupan ini. Dia bisa mendapatkan itu. Kenapa? Karena pendidikannya tinggi. Bapak Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Ini kita kembali lagi. Hari ini kebetulan kami juga aktif di beberapa tempat, termasuk saya juga dosen tetap di UIN di Fakultas Syariah dan Hukum. Ya. Saya melihat seorang akademisi. Ini hari ini pendidikan kita sudah rusak sekali. Pendidikan kita sangat parsial. Kami belum lama juga berdiskusi 2 malam yang lalu, sampai larut malam kami berdiskusi dengan ada beberapa pemangku kebijakan di Aceh. Kemudian kami menyaksikan tentang bagaimana ke depan Aceh ini seperti apa. Kita tidak bicara Indonesia, ini Aceh ini seperti apa. Hari ini pendidikan seolah-olah hanya transfer of knowledge. Hanya diberikan pengetahuan. Bapak Ibu, pengetahuan itu gampang. Anak-anak kita itu nggak usah cerdas-cerdas dalam pengetahuan banyak kali. Pengetahuan itu hanya tinggal ketik, buka Google, itu langsung keluar. Apa pengetahuan? Jangankan tentang siapa, orangnya bisa tahu. Pak Heri Julius, ketik aja di Google. Heri Julius ngapain saja, itu keluar semua. Ya. Anda kita belum kenal sama orang, lihat namanya. Ketik saya di Google, ketik namanya Hajarul Akbar. Nah, keluar tuh namanya langsung, banyak. Fotonya banyak, istrinya siapa, kemana, itu semua ada. Sekarang itu gampang kalau masalah itu. Sekarang masalahnya apa? Karakter. Sekarang masalahnya apa? Tidak bisa mengambil pelajaran. Sekarang masalahnya apa? Literasi. Nah ini kita akan masuk sebentar lagi. Hari ini Bapak Ibu, maaf ya, doktor ataupun profesor kadang-kadang, apalagi di bawah itu saya tidak melihat. Hari ini kita hampir semua bobrok ataupun hancur dalam masalah literasi. Aneh saya lihat, ada orang masih kemakan hoax selalu. Tiap hari dia kemakan informasi-informasi orang, film-film orang kemakan selalu. Padahal dalam Islam itu Bapak Ibu, itu jelas sekali. Jelas sekali bagaimana Al-Quran mencerdaskan literasi itu, jelas. Tamam, selesai. Jelas sekali ayat 6 surah surah Al-Hujurat. Ya, ada susah Iqbal sini. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila ada berita dari orang-orang yang kita tidak tahu dari mana asalnya, maka tabayyunlah. Bapak Ibu dirahmati Allah, itu bahasa Al-Qur'an. Hari ini kita bingung, tabayun, gimana cara tabayun gede Pak pemimpin? Gimana cara tabayun itu? Bukan begitu caranya. Apa maksud fatabayyanu? Fatabayyanu salah satunya adalah melihat referensi yang begitu tepat dan akurat. Kalau dalam ayat yang lain, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyalah kepada ahlinya apabila kalian tidak mengerti. Ahli dalam belanja-belanja, ya, dalam branded apapun, misalnya ada Shopee Mall, tanya sama dia. Tanya tuh sama dia, ini masalah apa? Kalau sudah ada misalnya official shop tertentu, itu berarti itu sudah resmi. Itu karena udah verifikasi sama dia. Bet ajaknya yang mita yang asli penghanya. Itu nggak usah. Itu salah satu contoh literasi namanya. Oh mungkin literasi masalah apa? Masalah mobil Toyota. Nah, datang ke Auto 2000 kalau di tempat lain, atau di kita ada Dunia Barusa. Datang ke situ verifikasi. Itu namanya literasi. Baik dah dengar bagok mudah-mudah enggak, tanya sama mereka. Sekarang hari ini kemakan hoax masalah Covid selalu. Terserah itu ada yang mazhab mempercaya atau tidak.
Tapi jangan sampai minimal kita itu termakan hoax, termakan orang-orang itu seringkali. Tanyalah sama dokter. Oh, mungkin kita belum yakin. Dokter itu hanya kadang bidang kesehatan atau spesialis yang lain. Tanya sama dokter yang ahli dalam epidemiologi. Tanya, lihat, baca tulisannya, lihat. Atau nanti kita belum puas, kalau kita punya bahasa asing, baca lagi literatur di luar. Tanya sama mereka, itu namanya tabayun. Ini juga apapun. Yohana, nyobanico kirim di 15 orang. Toyota akan membagi-bagi hadiah. Ya. Toyota akan bagi-bagi hadiah. Toyota.net. Apa gitu. Atau juga ada sering kemarin PLN. Ya, PLN.com. Kan jelas itu government, ya. Atau misalnya nanti ada kementerian tertentu, sudah jelas alamatnya saja pakai government. Ini cuma .com langsung kayak gitu, langsung percaya. Share kemana-mana, pengulu dia buludak api-api itu. Kenapa? Karena literasi tidak ada. Fatabayanu, itu namanya fatabayanu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu rahmati Allah, nah ini kita penting, orang Islam hari ini kita melihat bagaimana lemah sekali masalah itu. Bapak Ibu bisa cek dalam Al-Quran, semua Al-Quran punya literasi yang bagus. Coba cek saja. Salah satunya dalam Al-Quran ternyata Bapak Ibu, itu sidik jari itu sudah ditemukan dalam Al-Quran. Itu literasi namanya. La uqsimu biyaumil qiyamati wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Ya. Apa kata Allah? Mereka menyampaikan dulu orang-orang kafir itu, ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Apakah mereka manusia menyaksikan nanti ketika hari akhirat tulang-tulang belulang yang sudah patah-patah, sudah busuk, sudah lama dikubur, kan sudah kering. Apakah nanti bisa dikumpulkan kembali yang sudah retak kemana-mana itu? Apa kata Allah? Bala adnusawiya banana. Gampang saja kata Allah. Kami akan mengumpulkan itu dengan menyamakan sidik jari mereka. Kapan Allah sampaikan? Hampir 15 abad yang lalu. 14 abad lebih. Interpol baru-baru 2 abad kemarin baru mendapatkan bagaimana informasi ternyata sidik jari itu beda-beda antar manusia. Kapan baru dapat? Baru kemarin. Kemarin sore. Al-Quran kapan? Sudah lama sekali. Ini contoh, Bapak Ibu rahmati Allah. Ini menarik. Dan juga contoh lagi, dalam kisah Yusuf, itu ada cerita yang sangat heroik. Apa yang heroiknya? Nabi Yakub, ayahnya itu buta. Menangis selalu. Sampai katanya itu, ini ada bekas hitam dia menangis. Karena Yusuf itu anak yang begitu asik. Ini pendidikan Bapak Ibu. Pendidikan itu asik. Bukan pendidikan itu jadi dokter habis itu marah-marah selalu. Emosi selalu. Ya. Itu apa itu coba? Hari ini kita udah capek yang seperti itu. Orang pendidikannya tinggi, tensinya tinggi. Ya. Demenannya apa? Emosi. Demenannya apa? Jadi pemimpin korup. Apa pendidikan seperti ini? Ini bukan pendidikan namanya. Itu hanya seremonial itu. Ya. Jadi ini pendidikannya sesungguhnya asik. Apa yang membuat asik? Seorang ayah harus menangis 24 jam ketika anaknya kehilangan. Asik anaknya. Kenapa? Karena dididik dalam bingkai pendidikan. Bukan hanya dia hebat, bisa ini, bisa itu, bukan. Tapi dia mengasikkan. Hebat, keren, hangat ketika dekat. Dan kangen ketika jauh. Itu namanya pendidikan. Ya, makanya nanti ternyata dalam kisah heroik itu Bapak Ibu. Ini kalau ada yang live ini disangkanya ini orangnya ramai kali di sini nih, ya. Udah mulai naik mimbar ini khatibnya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya di masjid ini juga baru pertama nih. Saya pikir tadi agak grogi Ustaz Iqbal. Mimbarnya belum saya kuasai, ternyata bisa juga pelan-pelan ya. Nah, jadi Bapak Ibu rahmati Allah, kita kembali lagi. Nah, pendidikan yang terjadi pada Yakub dan Yusuf itu menarik. Itu buta sampai menangis. Ternyata yang heroiknya adalah ketika saudara-saudaranya membawa bajunya Yusuf. Baju ini. Ya. Apa kata Nabi Yakub? Inni la ajidu riha Yusufa laula antufannidun.
Ternyata Nabi Yakub itu anaknya banyak. Dia tahu mana bau baju si Yusuf, itu tahu. Ternyata penelitian itu bau keringat setiap orang itu juga beda-beda. Ini kalau nggak percaya, cium keringat sendiri, cium ke sampingnya. Ya. Tapi ini karena AC mungkin keringat tidak banyak. Itu ternyata beda-beda juga. Kapan Allah sampaikan? Udah lama kali itu, ya. Tentang cerita Yusuf dulu berabad-abad yang lalu. Nah, hal-hal seperti ini nanti banyak sekali dalam Al-Quran. Saya pernah menyampaikan dulu juga di LIPI, ya, di Gatot Subroto, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Banyak itu deputi-deputi non-muslim. Saya sampaikan tentang pembenaran Al-Quran. Saya beberkan semua bagaimana tentang Al-Quran. Duduk tercengang saja itu. Non-muslim pada dengar saja. Berarti Islam itu benar? Ya benar lah. Semua bisa dilogikkan. Semua bisa didapatkan, kecuali semua masalah Isra Mi'raj saja itu yang tidak bisa dikalkulasi secara angka to angka. Ini sholat subuh ini kita semua bisa dinarasikan dalam kesehatan. Sujud semua bisa, tapi yang tidak bisa adalah hanya apa? Hanya masalah Isra dan Mi'raj. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita kembali lagi. Ternyata dalam pendidikan hari ini, ada satu hal yang tidak bisa membuat kita cerdas. Tahu nggak apa? Hari ini Bapak Ibu, kita kehilangan qudwah. Makanya pendidikan kita tidak berhasil. Kita kehilangan panutan. Ternyata qudwah itu adalah dalam pendidikan itu nomor satu. Tidak ada duanya. Nomor satu pendidikan, qudwah. Panutan, contoh. Coba nanti kita, kalau ada contoh tertentu gampang sekali. Makanya kenapa Bapak Ibu, kita hari ini nggak secerdas sahabat. Tahu nggak jawabannya kenapa? Karena sahabat hidupnya sama Rasulullah, ya hebat lah. Panutannya aja keren, gimana nggak hebat? Walaupun nggak sekolah juga jadi pinter. Anas bin Malik, ya, itu Anas bin Malik yang banyak merawikan hadis itu, yang jadi ulama itu. Anas itu dulu, itu di kampung. Orang tuanya itu, ibunya, ingin mewakafkan dalam agama Islam itu mau jadi apa? Akhirnya cuma ada anaknya, masih kecil. Kemudian ada Rasulullah datang situ, ya, sama rombongan. Kemudian disampaikan, ya Rasulullah, saya tidak bisa mewakafkan yang lain, hanya bisa mewakafkan anak saya saja. Untuk apa? Untuk tukang gepitin sandal. Jadi bawa sandal Rasulullah kemana-mana. Kalau hari ini kita kan sering bilang, ya, yang penting jid meme tahdron mentang gak jid. Nah, kan? Yang penting jid meme tahdron mentang. Ya, walaupun hari ini kadang-kadang Ustaz Iqbal bilang saya nggak cocok juga, padahal saya harus pegang Ustaz Iqbal misalnya. Ya. Tapi ya begitulah. Yang penting meme tahdron. Ini bahasa dulu nih, bahasa dulu zaman Rasulullah sudah ada. Apa kata umminya Anas? Ya Rasulullah nggak apa-apa. Apa-apa. Namanya cuma tentang siang ya. Untuk memetah mana buku sih, mat HP ni apa je, lap motor apa je, lap ban apa je sih, yang be ni peduk yuk ban lah guys, ni ada ban mana, kabar ni ada kuda menung sama mana. Itu bahasa dulu. Apa yang terjadi di bawah Anas? Ternyata lama kemudian yang tadi adalah tukang kepiting sandal, lama hidup dengan Rasulullah, jadilah dia seorang ulama besar yang punya integritas dan karakter yang luar biasa. Kenapa? Karena ada panutan dan ada contoh. Dan ini terbukti. Ini hampir semua orang-orang hebat pernah ada yang mengkader mereka. Semua orang hebat. Kami ini sudah lumayan juga lama di luar. Sudah capek. Semua ada yang mengkader. Tidak ada tiba-tiba jadi sendiri hebat, itu nggak ada. Semua ada mentornya. Semua ada yang membentuk mereka, itu ada. Dan hari ini tidak ada lagi orang yang bisa dijadikan panutan. Itu krisis namanya kepemimpinan. Nyawa Pak Heri Julius, orangnya krisis kepemimpinan. Nah, yang disini fikir kita dan kali-kali dan masyarakat geron ya. Jadi hari ini krisis kepemimpinan susah sekali. Nggak ada yang bisa jadi panutan. Pemimpin tidak hadir sholat jamaah. Ini mungkin pandemi ada alasan lah. Nyelain puji ulama. Ya. Jadi hal-hal seperti itu jadi ukuran. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah, ini ada yang menarik di luar itu. Ternyata guru saya pernah menyampaikan begini. Ini kata guru saya juga belum cek sampai detik ini, ya. Dan ini biasanya saya menyampaikan sesuatu tidak mengkonsep. Jadi tadi barusan ketik-ketik, ya, barusan di ini saya lihat keadaan jamaah saya buat. Ini coba dicek lagi. Ini saya terima dari guru saya. Apa kata guru saya dulu? Kata guru saya itu begini. Buku itu bisa melahirkan intelektual. Buku. Ya. Buku ya, kan orang banyak baca buku nih. Buku banyak dibeli, perpustakaan pribadi sebesar masjid ini. Itu hanya bisa melahirkan ternyata intelektual.
Tapi untuk melahirkan seorang tokoh, ya, hanya tokohlah yang bisa melahirkan tokoh. Ini saya ulangi nih adik-adik yang muda-muda, saya lihat nih jamaah GPS, ya. Ingat baik-baik, kalau kita mau ada tokoh yang hebat yang akan lahir, ingat, dia akan lahir dari seorang tokoh itu sendiri. Ada tokoh yang melahirkan dia. Makanya dalam Islam itu Bapak Ibu, nanti dalam idza mata ibnu Adam inqata amalu illa min salasin, ya. Salah satunya adalah awwaladin sholihin yad'ulah. Para ulama menjelaskan, walad di sini itu bukan hanya anak secara biologis. Saya ulangi, bukan hanya anak secara biologis, tapi juga itu adalah anak secara ideologis. Artinya apa? Islam begitu dari dulu perhatian bagaimana akan melangsungkan generasi selanjutnya. Bukan hanya generasi secara biologis, menganak belele, bukan. Tapi secara ideologis, dia bisa menurunkan siapa yang akan melanjutkan ideologi dia pada masa-masa yang akan datang. Oleh karena sidang jamaah rahimakumullah, hari ini konsentrasi kita. Apa konsentrasi kita? Kita sudah kehilangan tokoh. Makanya di tengah pandemi seperti ini, Bapak Ibu rahmati Allah, kita khawatir. Ini berapa banyak di WA. Ya, kebetulan kami dulu lama sekali di Jakarta. Ini banyak sekali kami mendapatkan informasi guru-guru kami yang hebat. Ya. Bahkan diplomat cukup handal juga kita doakan. Ustadz Abdullah Said Baharmus, yaitu yang bawa syekh-syekh dari luar negeri ke Indonesia, dan juga orang diplomat pertama yang membuat hubungan untuk kita bisa belajar baik ke Mesir dan juga ke negara Saudi dan seterusnya, itu Abdullah Said Baharmus. Memang sudah sepuh orangnya, sekarang juga lagi di Ricu ya di Jakarta. Kita doakan mudah-mudahan tokoh-tokoh seperti itu bisa kembali lagi. Itu juga yang mengajarkan kami dahulu. Lama sekali kami belajar berinteraksi sama beliau-beliau, itu hebat sekali, diplomat handal. Kalau beliau hilang, kalau tidak sempat menurunkan ideologinya, kita mau cari kemana lagi? Hilang dengan orangnya, itu sangat sedih. Makanya kalau kita lihat banyak buku-buku hari ini itu hanya bisa melahirkan apa? Intelektual ya. Tapi apakah ideologi sesungguhnya, ya, karakter yang sesungguhnya bisa hadir? Tidak. Dia hanya bisa hadir apabila seorang tokoh bisa hidup berdampingan dengan tokoh. Makanya dahulu Bapak Ibu, kita menarik lihat, ide Aceh ini bagus sebenarnya. Dulu pesantren Ma'had Salafiyah itu biasanya kiai-kiai, ya, tengku-tengku abu-abu itu ada andalannya. Dia sering dibawa kemana-mana, itu bagus. Itu bukan yang baru, itu adalah syariat, bahkan pendidikan Islam itu seperti itu. Jadi ada orang yang dipercaya, itu akan diturunkan nanti ideologi dia. Hari ini kan kita sering banyak begini bilangnya. Ini saya sering duduk juga sama yang katanya tokoh, katanya tokoh. Gini katanya, Ustadz, lun haile lun perayu uryung. Saya kaget, pekan. Panena alita perayu, ya. Lagi kita pedeng hatu lumolang mon. Munan bayi budak. Wah mi po neo, wah ka tepi neo. Iki belum lah. Ini Pak Ustadz, makanya saya nggak mau lagi besarkan orang. Bapak Ibu rahmati Allah, ini bukan tokoh namanya. Ya, ini namanya tukang nokohi. Ini namanya tukang nokohi. Karena kenapa? Karena sapi itu tahu. Nhân lu mau benar kayak iwat thì ada kia untuk korban, makanya ipok juga kan, gila aja, ipdong juga. Kenapa? Karena dia menyelamatkan dia tadi. Ada udang di balik pae, ada udang di balik batu. Ini yang terjadi hari ini. Ini bukan tokoh namanya. Ini namanya tukang nokohi. Makanya hari ini banyak sekali kita lihat penyesalan orang di mana-mana. Sering. Saya menyesal sama dia. Kali ku peraya, kenapa? Karena memang kayaknya nggak lu mau orang tuh. Jadi membesarkan orang karena ada sesuatu. Tapi ingat, besarkanlah, tanamkanlah ideologi yang baik. Bagaimana dia bisa bermasyarakat ke depan, bagaimana dia bisa menghadapi dunia ini, bagaimana dia bisa menghadapi kepemimpinan di masa-masa yang akan datang. Yakinlah insya Allah, pahala itu akan Allah balas, bukan hanya di akhirat nanti, tapi juga di dunia. Kemudian yang terakhir, sidang jamaah rahimakumullah, mari dengan keadaan seperti ini, kita yakinkan kembali diri kita, keluarga kita, untuk memastikan bahwasanya salah satu sumber daripada pendidikan itu adalah Al-Quran itu sendiri. Al-Quran, bagaimana kita bisa membaca, kemudian membaca, selalu membaca, kemudian memahami, mentadabburi, mengamalkan. Di samping kita juga punya bidang ilmu masing-masing yang kita tekuni, tapi jangan lupa Al-Quran ini jangan sampai kita tinggalkan. Syekh Yusuf Al-Qaradawi hampir 100 tahun, 1 abad umurnya, ya, di Qatar beliau, di Doha hari ini. Apa kata beliau? Saya setiap membaca Al-Quran, katanya, setiap membaca Al-Quran
selalu mendapatkan inspirasi-inspirasi baru. Nanti dibaca lagi ayat itu, dapat lagi inspirasi baru. Ini beliau tidak dapatkan dalam bidang ilmu yang lain. Karena kenapa? Karena memang Al-Quran itu adalah mukjizat. Dalam hadis pun tidak ditemukan, hanya dalam Al-Quran. Oleh karena sidang jamaah rahimakumullah, di tengah pandemi seperti ini, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ini segera berlalu dan pendidikan anak-anak kita dan kita semua bisa cerdas dan terus bisa mengupdate insya Allah pikiran kita, dan kita berharap di suatu saat Islam ini bisa tegak di bumi Allah yang kita cintai ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.